Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya ingin memperkenalkan apakah APMI itu. APMI adalah singkatan dari Asosiasi Perusahaan Pemboran Minyak Bumi dan Gas dan Panas Bumi Indonesia. Yang banyak orang tidak tahu, kebanyakan orang berpikir APMI hanyalah anggotanya terdiri dari perusahaan rig saja. Padahal anggota APMI itu terdiri dari bermacam-macam bidang, dari cementing, logging, rig sendiri, bahkan perusahaan limbah pun termasuk jadi anggota APMI. Jadi kalau orang ingin ngebor di hulu migas itu tinggal menghubungi APMI dan kita bisa membantu untuk mencarikan perusahaan atau kontraktor yang tepat. Nah, belakangan ini terjadi banyak tantangan dalam industri migas karena pemerintah mencanangkan 1 juta barel per day target untuk bumi dan 12 TCF untuk gas sejak beberapa tahun yang lalu, dan ini menjadikan beberapa hal menjadi krusial karena belakangan terakhir itu banyak perusahaan pemboran yang sedikit terkendala dengan turunnya harga migas, harga minyak bumi, sehingga banyak perusahaan yang mati suri. Pada tahun 2015 anggota APMI itu masih ada sekitar 250 anggota, tapi semenjak turunnya harga minyak bumi itu di tahun 2018 turun menjadi hanya sekitar 120 perusahaan, dan bahkan belakangan ini lebih turun lagi hanya sekitar 90. Nah, dengan naiknya pemboran diperlukan banyak perusahaan kontraktor yang baru dan juga tenaga yang baru. Hal ini menjadi permasalahan karena tenaga SDM yang qualified, yang harusnya sudah pernah di training, dilatih dalam hal keselamatan terutama, itu menjadi lebih sedikit. Bahkan kadang-kadang kita harus memakai tenaga lokal daerah di masing-masing provinsi yang sama sekali belum mengenal apa itu operasi di pemboran di hulu migas. Hal itu yang menjadikan terjadinya beberapa insiden yang terjadi awal tahun 2023 ini, karena setelah kami selidiki dari beberapa insiden itu, hal itu terjadi karena kekurangtahuan, mungkin kurang persiapan mengenai apa itu pemboran yang baik ya. Jadi filosofi dari APMI adalah pemboran bukan hanya sekedar membuat lubang sumur dan mencapai tidih dalam waktu yang ditentukan dan selamat, tapi juga harus mengingat ada hal bahwa kita membuat lubang di dalam bumi itu tujuannya adalah memperoleh hidrokarbon. Jadi harus dua hal ini harus menjadi hal yang utuh ya, ngebor dengan selamat, tepat waktu, dan juga mendapatkan hasil sesuai prognosis yang dicanangkan. Misalkan di bawah itu prognosisnya minyak, ya kita diharapkan memperoleh minyak, jangan ada minyak tapi kita tidak bisa memproduksinya. Sebaliknya, suatu pemboran boleh dikatakan menemukan penemuan cadangan yang besar, tapi dalam masa pemboran terjadi kecelakaan, apalagi yang berkenaan dengan jiwa, itu seolah-olah hasil yang kita peroleh itu menjadi terhapus oleh adanya kecelakaan tadi. Jadi kita perlu memikirkan bagaimana dengan perkembangan dunia pemboran yang begitu masif terakhir ini, bagaimana kita bisa mencapai target 1 juta barel dengan selamat dan semua pihak mendapatkan manfaatnya. Jadi dari pembicaraan dengan baik dengan anggota IPA, K3S, dengan migas maupun SKK migas mengenai kendala dan tantangan yang kita hadapi terakhir-terakhir ini, APMI mengusulkan ada 4 hal yang mungkin dari semua lini harus diperbaiki sehingga kita bisa mencapai target dengan selamat dan juga mencapai target yang dicanangkan. Jadi perlu adanya sinergi. Ya, sementara ini banyak
miskomunikasi ya terjadi di stakeholder. Jadi misalkan dari pihak subkontraktor itu untuk investasi memerlukan informasi yang cukup, mungkin jangka waktu 5 tahun lah, program perencanaan pemerintah itu apa sih untuk dalam 5 tahun ini, sehingga kalau memang kita mengetahui dunia migas saat ini memerlukan beberapa rek tertentu dalam waktu 5 tahun, dan kita tahu bahwa target pemborannya ada, jadi pihak anggota AMI dengan senang hati akan menginvestasikan baik perusahaan rek maupun jasa-jasa lainnya untuk mencapai target itu. Karena apabila secara hitungan bisnis itu apa yang kita investkan itu tidak bisa kembali dalam waktunya, itu akan susah bagi anggota AMI untuk menginvestasikan apapun yang diperlukan dalam dunia migas. Makanya perlu komunikasi yang jelas dan dari pihak stakeholder SKK Migas, perusahaan K3S, dan anggota AMI sendiri. Kendala apa yang dihadapi oleh masing-masing pihak ya, supaya kita bisa dengan sinergi tadi boleh mendapatkan hasil yang sama-sama win-win solution lah gitu. Saya yakin apabila semua pihak itu bersatu padu, ya kita saling terbuka membicarakan kendala dan apa yang dapat kita lakukan, target pemerintah akan dapat dipenuhi. Karena secara cadangan kami yakin masih banyak cadangan migas di Indonesia, hanya cara mungkin pemborannya mungkin karena saling tidak tahu, pihak K3S kadang-kadang beranggapan sudah tidak ada rek di Indonesia ini untuk melakukan pemboran sehingga mereka tidak melakukan pemboran. Sebaliknya dari pihak kontraktor sebenarnya kita merasa kita mempunyai banyak rek kok, tapi tidak pernah ada informasi yang jelas mengenai pekerjaan apa yang ada, sehingga masing-masing itu seolah tidak klop ya, seperti salaman Sri Mulat lah. Jadi masing-masing itu mempunyai hanya fokus pada diri sendiri sehingga tidak tahu, tidak bisa saling membantu, tidak bisa saling mendukung. Inilah yang menjadi kendala saat ini. Jadi untuk kedepannya, AMI mengusulkan ada 4 hal yang perlu diperbaiki. Ya, satu, saat ini dengan berkembangnya pemboran, kita bicara dulu mengenai SDM, sumber daya manusia. Sekarang kita memerlukan tenaga pemboran SDM yang aktif, terutama ujung tombak yang bagian katakan di rig floor, roster board atau drill floor ya, tenaga yang ujung tombaknya lah. Saat ini kita memerlukan mereka yang sudah disertifikasi, sudah dilatih, terutama dalam hal K3L, keselamatan kerja, supaya dalam beroperasi mereka itu sadar bahaya apa yang terjadi, bukan hanya sekedar mengenakan pakaian safety, misalkan memakai helmet, memakai sarung tangan, coverall, sudah beranggapan bahwa semua itu sudah cukup, ya sudah akan selamat. Seolah seperti istilahnya kalau Superman lah, sudah mengenakan baju Superman bisa terbang dan tahan banting. Tidak demikian ya, walaupun kita sudah mengenakan baju safety, kita juga tetap harus hati-hati dengan falling object atau dengan misalkan gas-gas beracun yang ada di sekitarnya. Itu kita harus perhatikan. Jadi satu, perlu training dan sertifikasi SDM yang mengerjakan. Kedua, dari segi perusahaan, dengan banyaknya perusahaan yang ada yang diperlukan, banyak perusahaan baru yang mungkin secara manajemen, secara sistem itu belum terkolaborasi, belum set up dengan baik, sehingga mereka sendiri tidak bisa katakan komitmen. Ataupun kalau mereka ingin komitmen, kadang-kadang mereka tidak tahu komitmen apa yang harus dikerjakan. Nah, AMI bisa membantu. Sebelumnya ada di AMI itu ada yang dinamakan SKKP, surat semacam ini ya, surat kompetensi kualifikasi perusahaan sebelum mereka bisa dioperasi di bidang migas. Mereka itu harus melewati saringan tertentu, pemeriksaan dokumen. Kita memanggil manajemennya untuk menanyakan apakah komitmen dari manajemen dan lain-lainnya. Hal ini kita perlu jalankan supaya
siapapun, perusahaan apapun yang nanti terjun untuk melakukan pemboran itu tuh udah siap mental. Ya, APMI bisa membantu memberitahukan perusahaan yang baru, ini loh Anda memerlukan suatu SDM yang harus paham mengenai pemboran dengan baik, tentang keselamatan kerja, dan apa plan A, plan B dalam pemboran, yang karena ini adalah pekerjaan yang high risk, ya, high capital. Nah, selain itu, belakangan ini terjadi efisiensi harga yang luar biasa. Jadi dengan adanya memang selama ini terjadi adalah lowest bidders win. Memang pemerintah atau K3S menginginkan pemboran dengan efisiensi dengan cost yang semurah mungkin. Tapi mengingat ini adalah pekerjaan yang khusus, ya, yang memerlukan capital tinggi, memerlukan resiko tinggi. Jadi sebetulnya harga yang murah itu bukan berarti harga yang paling bagus, ya. Mungkin sedikit lebih mahal, tapi perusahaan yang melakukan pemboran itu yang lebih qualified sehingga dapat dibor sesuai dengan waktu, tepat waktu, dan mendapatkan hasil yang dilaksanakan. Jadi perlu tadi perusahaan yang masuk itu kita sertifikasi dulu supaya membantu K3S untuk mendapatkan perusahaan yang lebih qualified. Dan dari pemerintah kita perlu mendapatkan regulasi yang membantu supaya semua stakeholder, semua subkontraktor yang akan ngebor itu siap mental dan mempersiapkan diri tadi. Juga satu hal lagi adalah di dalam dunia pemboran memang ada yang dinamakan dalam proses tender itu lowest bidders win. Jadi harga yang termurah yang bisa dimenangkan. Ini memang sudah standar yang umum di Indonesia karena sudah juga ditentukan oleh pemerintah, ya. Kalau ada tender itu harga yang terendah yang menang. Dalam dunia pemboran ternyata itu kurang tepat untuk dilaksanakan, kurang bijaksana karena ini adalah suatu pekerjaan yang memerlukan kualifikasi yang tinggi, merupakan investasi yang besar, memerlukan tenaga kerja yang perlu disertifikasi, perlu di training. Jadi seringkali bahkan perusahaan yang mungkin kalau secara harga itu sedikit lebih tinggi, tapi perusahaannya lebih mapan, lebih tersistemasi, ya. Jadi sistem dari manajemennya sudah bagus, tenaga kerjanya sudah mempunyai sertifikasi, seringkali malah menghasilkan hasil yang lebih efisien dan lebih aman. Ini perlu di dalam kualifikasi tender mungkin perlu kembali dimasukkan bobot yang jelas dalam hal keselamatan kerja. Jadi misalkan kalau belakangan ini tidak ada penghargaan dalam bidang HSE, padahal sekitar sebelum tahun 2000 itu sudah ada kolom tertentu di dalam tender itu ada penghargaan bobot yang jelas untuk HSE. Misalkan suatu perusahaan yang sudah mengebor dalam satu kontrak tidak ada kecelakaan, tepat waktu, itu akan mendapat bobot katakan 90%. Tapi perusahaan yang pernah mendapatkan kecelakaan bobotnya 60. Jadi dari segi teknis nanti ada faktor pengali. Suatu perusahaan itu misalkan satu perusahaan A mendapat 90%, perusahaan B 70%. Nanti dari komersialnya itu dikalikan dengan faktor pengaman ini sehingga ada usaha dari pihak kontraktor untuk melakukan pemboran dengan aman karena ada reward-nya, ya. Atau bisa juga dilakukan yang hal ini sering dilakukan sebelum tahun 2000, yaitu apabila suatu pekerjaan dalam suatu proyek dilakukan dengan selamat, kita berikan reward kepada kru SDM yang menjalankan, katakan diberikan sertifikasi, penghargaan, mungkin dalam segi numerisasi yang tidak perlu tinggi lah, mungkin 1% dari nilai kontrak atau 0,5%. Tapi hal itu membuat semua tenaga kerja itu saling mengingatkan karena mereka ada keperluan untuk recognition. Jadi mereka ada pride untuk mengatakan saya melakukan pemboran dengan selamat, saya mendapatkan sertifikat, bahkan mendapatkan mungkin bonus yang membuat mereka itu boleh bekerja dengan lebih aman. Ini yang selama ini belum dilakukan. Jadi apabila hal ini dilakukan, jadi tadi satu, SDM-nya dilakukan training yang bagus, dihargai,
dalam lelang juga ada penghargaan perhitungan faktor keselamatan kerja tadi, maka diharapkan dengan adanya kolaborasi dengan semua stakeholder akan dilaksanakan pemboran yang lebih aman dan mencapai target yang diinginkan. Jadi APMI terbuka, ya kita akan terbuka untuk membicarakan kendala apa dan apa yang kita bisa bantu, baik bersama SKK Migas ataupun K3S, pihak manapun, mari kita sama-sama membantu untuk mencapai target 1 juta barel per day. Terima kasih.